Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ada materi pecahan yang belum Pak Malik sampaikan karena ada sangkut pautnya dengan KBK ya, yaitu membandingkan pecahan kemudian mengurutkan pecahan. Nah, itu ada sangkut pautnya dengan KBK sehingga Pak Malik terangkan sekarang ya. Karena kalian sudah belajar KBK dan EPB. Oke, agar lebih paham langsung saja ke soal ya. Nah, gampangnya seperti ini. Pak Malik tidak bahas semua soal ini, tapi Pak Malik pilih ya. Misalkan nih nomor 1 ya. Ini 2/5 ya. 2/5 titik 4/5. Nah, ini maksudnya apa? Kita cari mana yang paling kecil ya. Kalau sudah nih anak-anak ya, kalau sudah penyebut itu yang bawah ini ya. Penyebut itu yang bawah ini ya. Kalau sudah sama, itu kalian lihat mana angkanya yang paling gede. Nah, gampangnya kalau kita berlogika seperti ini ya. Kita punya 2 roti. Kemudian kita bagikan kepada teman-teman kita sebanyak 5 orang teman kita. Nah, terus di suatu hari ya, tentunya dapat sedikit-sedikit kan ini ya, 2 roti ya. Di suatu hari kita punya 4 roti, Pak Malik punya 4 roti. Nah, kemudian dibagikan kepada teman-temannya Pak Malik sebanyak 5 orang. Nah, ini dapatnya banyak yang mana? Misalkan ya, Pak Malik ulangi lagi. Di hari Senin, Pak Malik punya 2 roti. Pak Malik bagikan kepada 5 orang teman Pak Malik. Nah, kemudian di hari Rabu, Pak Malik punya 4 roti. Pak Malik bagikan kepada 5 teman Pak Malik. Nah, rotinya bertambah ya, bertambah jelas porsinya dapatnya kan lebih banyak nih ya, lebih banyak kan. Nah, jadi yang paling tinggi, yang paling besar nilainya itu yang ini ya, 4/5 ini, sehingga 2/5 itu kurang dari 4/5. Atau gampangnya seperti tadi, kalau penyebutnya sudah sama maka tinggal lihat angkanya yang atas ya, mana yang paling gede, mana yang paling kecil ya. Yang paling kecil 2 ini kan, yang paling gede 4. Jadi 2/5 kurang dari 4/5. Nah, ya, kemudian nomor 2. Nomor 2 5/8, 4/8. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, ini sama penyebutnya, tinggal kita lihat angka yang paling gede di atasnya ya. Yang paling gede kan 5 ya, sehingga 5/8 lebih dari 4/8. Nah, nomor 3 ini sama ya, 6/20, 6/20 ya, kalau sama ya sama dengan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Nah, penyebutnya berbeda bagaimana ini? Kalau penyebutnya berbeda, maka inilah FPB kita gunakan anak-anak. FPB KPK ya kita gunakan ya. KPK kita gunakan 6 sama 7. Nah, ini nggak sama, nggak tahu kita ini mana yang paling gede, mana yang paling kecil. Cuman kalau kita logikakan ya, ini punya roti 1 dibagikan kepada 7 jelas sedikit-sedikit ya. Kalau 5/6 rotinya 5 ya kan, cuman selisih 1 saja. Rotinya ada 5, terus orangnya ada 6 ya. Sepertinya lebih gede ini. Cuman kalau cara matematikanya seperti ini anak-anak ya. Kalau cara matematikanya kita gunakan KPK ya. Gunakan KPK, yaitu tinggal dikalikan saja ya. Karena ini sudah angka yang kecil ya, tidak bisa diperkecil lagi ya. Tinggal kalikan 6 kali 7 berapa? 6 kali 7 yaitu 42. Nah, 42 dibagi 6 itu 7 ya. 7 kali 5 berapa? Iya, 7 kali 5 35. Nah, terus ini juga 42 ya. 42 dibagi 7 6, 6 kali 1 6. Nah, tinggal kita lihat angka yang paling gede atasnya ya. Ini yang kan paling gede ya, 35 ini kan. Ini cuma 6 ya. Jadi 5/6 lebih dari 1/7. Cuman kalau kalian bisa berlogika, punya roti 5 dibagikan kepada 6, kemudian punya roti 1 dibagikan kepada orang 7, jelas
ini dapatnya sedikit-sedikit ya, rotinya cuma satu lah, terus dibagikan pada 7 orang, dari sak cuilannya banyak sekali ya, cuilannya roti itu banyak sekali ya kan, cuilannya roti tambah kecil gitu maksudnya Pak Malik, cuilannya roti tambah kecil daripada cuilan rotinya yang 5 roti ini dibagikan kepada 6 ya kan, lebih gede kan ukurannya 6 orang ini ya, daripada yang 7 orang ini gitu. Oke, sekarang nomor 16. Punya roti satu, ini juga kita bisa menganalogikan dengan roti ya. Punya roti satu dibagikan kepada 8 ya. Cuilannya kecil-kecil jelasnya ya. Kemudian punya roti 3 dibagikan pada 4 orang ya. Cuman selisih satu saja ya. Rotinya kurang satu lagi sudah dapat satu ya. Nah, jadi gedean ini jelasnya ya kan. Gedenya ini berarti 1/8 kurang dari. Nah, andai kan kalau sulit angkanya ya, kalau sulit angkanya kita menentukannya ya, kalau sulit angkanya maka gunakan KPK ya, gunakan KPK ya. KPK dari 84 ini apa ya, yaitu 8 ya kan, 8 ini yang bisa kan ya, 8 ini. Nah 4 kan ini bisa dibagi 4 gitu kan ya, 8 dibagi 4 2, 4 dibagi 4 1 ya, KPK nya itu ini 4 kali 2 kembali lagi ya 8 ya gitu ya, kalau gunakan cara tabel ya. 8 dibagi 8 1 gitu ya, 8 dibagi 8 itu 1 kali 1, 8 bagi 8 1 kali 1 1. Nah ini juga 8 dibagi 4 ya, 8 dibagi 4 itu berapa, 2 ya, 2 kalikan 3 6. Nah ini kalau sudah penyebutnya sama, kita tinggal lihat mana angka yang paling gede, yaitu 6 ini kan yang paling gede iya. Jadi 1/8 kurang dari 6/8 ini ya, kita ketaruhkan kurangnya di sini, 1/8 kurang dari 3/4. Ini kalau kita perkecil, 6 dibagi 2, 8 dibagi 2 kan kembali lagi ke sini, 6 dibagi 2 3, 8 dibagi 2 4 gitu ya, paham? Nah itu kalau gampang gitu, maksudnya menganalogikannya gampang. Bagaimana kalau nomor 18 ini? Ini sebenarnya agak sulit untuk dikira-kira ya. Punya roti 5 dibagikan kepada 8 orang, punya roti 3 dibagikan kepada 9 orang. Nah mula-mula kita cari dulu apakah kedua pecahan ini bisa diperkecil. Kalau diperkecil itu dengan cara dibagi ya. Kalau atasnya dibagi, bawahnya juga dibagi dengan bilangan yang sama. Nah ini kalau Pak Malik lihat itu 3/9 ini bisa diperkecil, yaitu dengan dibagi 3. Kalau atasnya dibagi 3 maka bawahnya dibagi 3. 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 nah, seperti 3 begitu ya. Nah sekarang kita ini tetap nggak bisa ya, nggak bisa dikira-kira kalau sepertiga ini nilainya berapa, 83 tetap nggak bisa ya. Jadi kita harus disamakan penyebutnya. Nah ini kan tadi jadi sepertiga ya, ini jadi sepertiga ya, jadi sepertiga ini tadi. Nah KPK nya yaitu 8 kali 3 yaitu 24. Ini 24 ya, bawahnya 24 sama 24 ya. 24 dari 8 kali 3 ini ya, 24 ini berasal dari 8 kali 3. 8 ini dikalikan 3 ini ya, 8 kali 3 dikalikan 3 ini. Nah ya, kemudian tinggal kita cari atasnya. Cari atasnya yaitu dengan cara 24 dibagi 8 berapa? Ya 3 ya. Kemudian 3 kalikan 5 15. Kemudian kita nggak pakai ini ya, karena sudah diperkecil jadi 3 ya. Jadi 24 dibagi 3 berapa? Ya 8 kalikan 1
Iya, 8. Nah, ini sudah kelihatan mana yang paling besar. 15 ini kan, 15 lebih dari 8 karena penyebutnya sudah sama. Sehingga ini 15 per 24 lebih dari 8 per 24. Nah, atau 5 per 8 lebih dari 3 per 9. Ini bisa diperkecil anak-anak. Kalau diperkecil akan kembali lagi ke angka ini. Gitu. Yaitu ini coba kita bagi 3. Ini kita bagi 3. 15 dibagi 3 ya 5. Balik lagi ke sini. 24 dibagi 3 iya 8. Nah, sama nilainya. Jadi kita samakan penyebutnya. Sekarang 8 per 24. Ya. Ini dibagi 8. Dibagi 8. 8 dibagi 8 itu 1. Ya. 24 dibagi 8 itu 3. Lah, sepertiga ini senilai dengan 3 per 9. Nah, kalau Pak Malik kembalikan lagi, ya tinggal dikalikan 3, dikalikan 3. 1 kali 3, 3. Ini ya kan? 3 kali 3, 9. Nah, begitu kan? Paham? Itu ya caranya. Nah, sekarang kita urutkan pecahan. Nah, ini nomor 2 nih. Urutan dari yang terbesar ke terkecil pada pecahan ini adalah anak-anak. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama. Enak kalau penyebutnya sama. Tinggal kita lihat mana, kan ini yang ditanyakan adalah yang terbesar. Yang terbesar. Yang ditanyakan adalah yang terbesar kemudian terkecil. Kita lihat angka yang paling besar saja, yaitu 3 ini. Kemudian 2, kemudian 1. Tadi urutannya 3 per 4. Terus apa ini 2 per 4 kemudian 1 per 4 ya, gitu ya, gampang ya. Nah, ini yang mana jawabannya? Jadi 3 per 4, 2 per 4, 1 per 4, yaitu yang C. Nah, bagaimana dengan soal nomor 3 kemudian ya? Bagaimana dengan soal nomor 3 ini ya, nomor 3 ini bagaimana? Ini berbeda ya. Nah, ini baru kita gunakan KPK. Kalian boleh diperkecil dulu atau langsung saja ya. Boleh pecahnya diperkecil ya. Ini kalau dibagi 2, 5. Ini kalau dibagi 2, 6. 5 per 6 ya. Boleh seperti itu. Kalian perkecil dulu atau nggak usah lah. Nggak usah diperkecil. Langsung saja ya. Langsung saja. Kita cari KPK dari 12, 6, 8 ya. Kita cari KPK-nya dulu dari 12, 6, 8 ini. Ya, ini kita bagi dengan 2 dulu ya. Kita bagi dengan 2 dulu. Ini adalah bilangan prima. Bilangan prima ya. Itu ya. Ini bilangan prima. Bilangan prima tadi ada berapa? Masih ingat ya? Buka lagi kalau lupa. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7 ya. 9 enggak ya. 7, 11 ya. 9 enggak. Oke, 12 dibagi 2, 6 ya. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4 ya. Nah, ini masih bisa diperkecil lagi tidak? Ada yang bisa diperkecil lagi, yaitu 6 sama 4 ini ya. Atau kalian pakai 3 sama 6 ini juga boleh. Boleh pakai ini, yaitu jangan dibagi 3. 3 kan juga bilangan prima ya. Ya. 6 dibagi 3 ya 2. 3 dibagi 3 ya 1. Nah, 4 dibagi 3 nggak bisa, tetap ditulis 4. Tetap ditulis 4. Nah, mana ini bisa diperkecil lagi tidak ini? Angka 3 ini ya. Kalau Pak Malik buat tabel ini ya begini ya. Ini masih bisa diperkecil lagi. Kita lihat 2 sama 4 ini masih bisa dibagi 2 ya. 2 dibagi 2. 2 dibagi 2. Iya, 1. 1 dibagi 2 nggak bisa, jadi tetap tulis 1 ya. Kalian nggak bisa dibagi, tulis angkanya yang sama. 4 dibagi 2 ya 2. Nah, KPK-nya itu ini L tidur begini. Nah, ini KPK-nya. KPK dari 12, 6, 8 itu 2
kali 3 kalikan 2 kalikan 1 kalikan 1 kalikan 2. 2 kali 3 6. 6 kali 2 12 ya. Ini 6. Terus dikalikan 12. Dikalikan 2. 2 kali 3 6. 6 kali 2 12. 12 kali 1 tetap 12. 12 kalikan 1 ya tetap 12. 12 kalikan 2 ya 24. Ya 24 ya. Oke, Pak Malik lanjutkan lagi ya. Nah, KPK-nya sudah ketemu 24. Nah, ini kita ganti anak-anak. Nah, ini kita tulis ini kan ada 3 pecahan. Jadi kita buat 3 pecahan gini. 24 dibagi 12 berapa? 2 ya. 24 dibagi 12, 12 kali 2 kan 24. 24 bagi 12 ya 2 ya. 2 kalikan 10 ya 20. Caranya seperti itu ya. 24 dibagi 12, 2 kemudian kalikan atasnya 2 kali 10 yaitu 20. Itu juga ini juga begitu. 24 dibagi 6 berapa? 3 ya. Ya, 3 kali 4 12. Nah, sekarang 24 dibagi 8. Nah, ini pecahan yang ketiga ya. 24 dibagi 8. Ya 3 kali 7 21. Loh ya. Ini kalau kita tidak samakan penyebutnya nanti dikira ini yang paling gede ya. Oh, ini 10 sama 12 angkanya lebih besar daripada ini. Padahal yang paling gede ternyata adalah 7/8 yaitu 21/24. Ini kan senilai sama 7/8. Senilai itu kalau Pak Malik kembalikan lagi, ini misalkan dibagi 3, ini dibagi 3, 21 dibagi 3 itu 7 ya kan. 24 dibagi 3 itu 8 ya. Jadi ternyata nilainya yang paling gede ternyata ini ya. Kalau sudah penyebutnya sama begini, tinggal kita lihat angka yang paling gede ya. Angka yang paling gede yaitu 21. 21/24 ini senilai dengan 7/8 ya. Senilai dengan 7/8 ya. Kemudian yang paling gede yang kedua yaitu 20 ini kan. 21 kemudian 20 ini kan. 20/24 itu senilai dengan 10/12. Lurusnya kan ini ya. Nah, ini kemudian 10/12. Kemudian yang paling kecil yaitu 12/24 itu senilai dengan 4/6 ini. Nah, 7/8, 10/12, 4/6. Mana ini? 7/8, 10/12, 4/6. Ya, yang A. Oke, kalau belum paham kalian ulangi lagi ya. Kalian ulangi lagi videonya di back gini. Gitu ya. Kalian harus menguasai tentang KPK dan FPB. Nah, sekarang ini ada lagi nomor 1, ini berbeda ya. Nomor 1 berbeda ya, pecahannya berbeda, maksudnya penyebutnya ini berbeda. Nah, kalau penyebutnya berbeda maka kita samakan dulu. Kalau samakan dulu yaitu dengan kita cari KPK-nya ya. Kita cari KPK-nya. Penyebutnya itu 5, 6, 3 ya, kita gunakan cara tabel saja ya biar cepat ya. Nah, yang ini bilangan prima ya. Nah, ini mana yang bisa diperkecil? 5 sama 6 ini sudah nggak bisa ya. 6 sama 3 ini bisa, yaitu dengan dibagi 3 ya kan. 5 dibagi 3 tidak bisa, tetap ditulis 5 ya. 6 dibagi 3 berapa ini? Ya 2. Terus 3 dibagi 3 1.
1. Nah ini sudah nggak bisa, angka ini sudah nggak bisa diperkecil lagi, maka KPK-nya itu ini. Nah, FWB-nya nggak bisa ya, karena ini tadi ada yang nggak bisa dibagi ya, 3 dibagi 5 ini nggak bisa, jadi FWB-nya nggak ada ini ya. KPK-nya ini 3 kali 5 ya, 3 kali 5 kali 2 kali 1 itu KPK-nya. 3 kali 5 berapa? 15. 15 dikalikan 2 berapa? Ya 30. 30 kali 1 ya tetap 30. 30. Oke. Nah, anak-anak enak kalau cari KPK ini bagaimana sih, agar kita dapat kelipatan yang paling terkecil ya, tidak langsung angkanya kegedean nanti ya. Jadi 30 ini pasti bisa dibagi 5, bisa dibagi 6, bisa dibagi 3. Itu pentingnya KPK untuk mengurutkan pecahan ini ya. 30 per 30 per 30. Ingat ya, tinggal kita isi atasnya. Perhatikan ya. Perhatikan 30 ini adalah urutan dari ini ya. Yang pertama ini 30 dibagi 5. 30 dibagi 5 berapa? Ya 6. Kemudian 6 hasilnya dikalikan 3. 6 kali 3 ya. 6 kali 3 yaitu 18. Kemudian pecahan yang kedua itu lurus dengan ini ya. 30 dibagi 6. 30 dibagi 6 ya 5 ya. 5 dikalikan 1 5. Kemudian ini 30. 30 dibagi 3 berapa? Ya 10. 10 kemudian dikalikan atasnya, dikalikan 2 yaitu 20 ya. Agar kalian paham nanti diulangi lagi ya, videonya di back lagi agar bisa mengurutkan soal, mengurutkan pecahan ini. Nah, kalau sudah sama penyebutnya ini, tinggal kita lihat angka yang paling gede yang atas ini ya. Tinggal kita lihat urutannya dari angka yang atas ini ya. Ini yang paling gede adalah 20 per 30 ya. 20 per 30 itu senilai dengan 2 per 3 ini ya. Jadi kalau kita urutkan, oh ini yang terkecil ke yang terbesar ya. Pertanyaannya adalah terkecil ke terbesar. Jadi yang terkecil adalah 5 per 30. 5 per 30 ya. Ini senilai dengan 1 per 6 ya. Ini kalau dibagi, Pak Malik bagi 5. 5 dibagi 5 1 ya kan. Nah, kalau atasnya dibagi 5, bawahnya juga dibagi 5. 30 dibagi 5 yaitu 6 gitu ya, muter saja ya. Nah ini sudah sama penyebutnya ya. Jadi kita lihat 5 per 30 ya. 5 per 30 itu yang paling kecil senilai dengan 1 per 6. Nah, kemudian yang terkecil kedua itu 18 ya. Karena 18 masih kurang dari 20. Ini yang paling gede ya, 20 ini yang paling gede. Nah, tengah-tengah 18 per 30. 18 per 30 itu senilai dengan 3 per 5 ini tadi ya. Yang lurusnya ini, lurus pecahannya ya. Nah, ini kan pecahan yang pertama ya. 3 per 5 kita isikan. Ini yang ditanyakan adalah terkecil ke terbesar ya, ingat ya. Nah, kemudian yang paling gede 20 per 30. 20 per 30 itu senilai dengan 2 per 3 ini. Nah, sudah ketemu urutannya. 1 per 6 ini yang paling kecil ya, karena ini ya 5 per 30 ini kalau kita samakan penyebutnya. 1 per 6, 3 per 5, 2 per 3. Mana ini? 1 per 6, 3 per 5, 2 per 3 ya, yang D ya. 1 per 6, 3 per 5, 2 per 3 ya. Cukup sampai di sini Pak Malik memberi contoh cara mengurutkan pecahan dari terbesar atau terkecil, atau kebalikannya terkecil ke terbesar, yaitu dengan cara disamakan penyebutnya. Pak Malik ulangi dulu ya, penyebutnya ini harus sama. Kemudian tinggal kalian lihat atasnya ini ya, atasnya ini mana angka yang paling kecil gitu ya. Ini kan dianu terkecil, mana yang angka yang paling gede, mana yang tengah-tengah gitu ya. Nah, oke, kesimpulannya seperti itu. Nah,
materi selanjutnya yaitu pembulatan. Pembulatan ini hampir sama dengan penaksiran yang kemarin ya. Ini Pak Malik kasih contoh saja, tidak semuanya Pak Malik bahas ya. Pak Malik kasih contoh saja ya. Tidak semuanya Pak Malik bahas. Oke. Bulatkan bilangan-bilangan di bawah ini ke dalam puluhan. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Puluhan. Dalam puluhan terdekat. Jadi ini 51. Jadi puluhannya 50 ini ya. 51 ya. Ini dibulatkan. 1, lihat ini 1. Ini nilainya masih kurang dari 5 ya. Jadi kalau yang bisa dibulatkan yaitu menambahkan angka yang sebelah kirinya nanti ya, untuk lebih pahamnya nanti Pak Malik bahas ABD ini ya. Jadi Pak Malik ABD ini nanti Pak Malik bahas yaitu 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kalau di bawah dari 5 ini jadi 0 nanti ya. Ini angkanya langsung jadi 0. 51 ini langsung jadi 0 ya. Ini enggak usah dibulatkan ya, enggak usah ditambahkan. Jadi ini jadi 50 ya. Bulatkan bilangan-bilangan di bawah ini ke dalam puluhan terdekat. Nah, yang paling dekat adalah 50. Oke, sekarang 128. Mana yang puluhannya? 20. Ya, ada kata puluh berarti ini ya puluhannya itu. Di sini ya, 2. Nah, anak-anak perhatikan 128, 8 ini nilainya lebih dari 5 ya. Kalau ada angka 5, 6, 7, 8, 9 itu jadi 10. Nah 10 kan ada angka satunya. Satunya menambahkan di angka 2 ini. Kalau Pak Malik bahas caranya ya. Kalau dibuat tabel ya, cara apa ya begini ya. Seperti ini ya. Seperti ini ya. 8 ini lebih dari 5 ya. Jadi 0 atau 10. Atau sebenarnya kan jadi 10 ya. Nah, 10 satunya itu menambahkan 2 ini. 2 ini ditambah 1. Jadi 3. Ini 1 tetap 1. 1 tetap 1 karena apa itu? Karena masih karena ratusan ya, yang dirubah adalah puluhannya ya. 1 tetap 1 ya, karena 1 ini ratusan ya, maaf ya. Jadi urutannya begini, 1, 30, jadi 130. Oke, Pak Malik ulangi lagi. Pak Malik ulangi lagi. 1, 2, 8. Nah. Oke. 8 ini tadi lebih dari 5, nanti kan angkanya yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Ini nanti jadi 10 ya. Yang kurang dari 5 tetap ya, atau jadi 0 langsung ya. Langsung dijadikan 0 ya. Oke. 8 lebih dari 5 maka jadi 10 ya. Jadi 10 ini sebenarnya 10. Nah, 0 ditulis belakangnya 0. Nah, satunya menambahkan ini. 2 ditambah 1 ya. 2 ditambah 1 itu 3. 1 tetap ya karena ratusan, karena yang diubah adalah puluhan terdekat tadi ya. Jadi 130. 130 ya, paham? Oke, nah nomor 1 ini B ini jadi 130. Dengan cara yang tadi kita coba 2000 ya, ini 2572. Wah, ingat puluhan. Puluh yang mana? Yang puluh 70. Nah, dari 7 ini ya. Yang ada kata puluh, 70 ya. 2500 ini ratusan, 500 ratusan, 72 ini satuan ya. 2 tok ini berarti satuan. Puluh berarti 7 ini.
2000, jadi berapa tadi? 2572. Ya, perhatikan anak-anak, 2 ini kurang dari 5. Kurang dari 5. Maka ini jadi 0 ya. Langsung dijadikan 0. Dihilangkan ya, karena diubah ke puluhan terdekat. Biar gampang nanti ya. 7 tetap gak berubah ya, karena tidak menambahkan 1. Kalau ini misalkan 5, ini kan jadi 10 ya. 5 itu jadi 10, nolnya ditulis, satunya menambahkan 7. Ini karena di bawah 5, 2 ini di bawah 5, dan langsung jadi 0. Jadi nggak berubah ya, ini tetap 7, ini tetap 7, tidak bertambah 1 ya. Ini tetap 5, ini tetap 2, jadi 2570. Ini jadi 2570 ya. Kemudian ini bulatkan bilangan-bilangan di bawah ini ke dalam ratusan terdekat ya. Pak Malik bahas A, B, D saja ya. Oke, kalian lihat ini 87, ini 87 ya, dilihat 87 ini puluhan, 87. Nah, bagaimana ini kalau dijadikan ratusan ya? Ingat ya, kalau angkanya 5, 6, 7, 8, 9 ini berubah jadi 10, nanti menambahkan 1 ya, angka yang kirinya ya. Kalau di bawah 5 itu langsung jadi 0, berubah jadi 0 ya. Caranya seperti itu. Ini 87, ini dijadikan ratusan terdekat. Ingat ya, 87 ini sebenarnya 087, ini juga artinya 87 ya anak ya. Nah ya. Oke, sekarang 7 ini jadi 10 ya, jadi 10, tapi ini dituliskan 0 gini. Satunya menambahkan ini, satunya menambahkan 8 ini. Nah, 8 ini, 8 ditambah 1 itu 9. Nah, anak-anak 9 ini kan ini dirubah jadi ratusan terdekat ya. Ini jadi 90, ini masih puluhan ya. Ingat, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 ini di atas 5. 5 ini jadi 9 ini jadi 10. Ini jadi 10 ya. Ini jadi 10 ya. Ini jadi 10, 0 ya. Satunya menambahkan ini, Jadi 0 ini ditambah 1, 0 ditambah 1. Ini sama dengan 1. Sehingga ini jadi 1, 0, 0 atau 100 ya. Jadi 100 ya, jadi 100 ya. 87 hitungan tadi jadi 100. Oke, sekarang 128. Bulatkan bilangannya ini, tapi ini di ratusan. 128, mana yang ada kata ratus ya, ini ya, 100, 100 ini ya, 122 ini puluhan, 8 ini 1, 128 ya. Jadi ini yang nanti kita sampai bulatannya sampai di 100 ini ya, sampai ke ratusan ya. Ya, begini 128 ya. 8 ini lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 jadi 10 ya. Nolnya ditulis, satunya ditambahkan ke 2 ini. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Anak-anak perhatikan 3 ini di bawah angka 5. Kalau di bawah angka 5 ke sana jadi 0 langsung ya. 3 ini langsung berubah jadi 0 ya. Tidak menambahkan 1 jadinya ya. Kalau jadi 10, ya, satunya menambahkan di sini ya. Ini karena langsung jadi 0, ya, tetap 1 ini ya. Nah, ini tetap 1, 0, 0, atau 1, 0, 0, yaitu 100
ya. Ini jadi 100. Oke, sekarang Pak Malik bahas yang C ini ya. Yang pilih yang C aja lah ya. Yang D ini kalian buka halaman, oh ya, kalian buka buku matematika kalian halaman 76, kalian kerjakan buat latihan ya. Yang D ini Pak Malik bahas sampai A, B, C ini ya. C 2565 ya, ini dibulatkan sampai ke ratusan terdekat, jadi sampai ke 5-nya ini ya, mentok di 500 ya. Ini kan 2500, yang 100 adalah angka 5 ini. 65, 60 berarti puluhnya di sini, 60 berarti 6 ini puluhan ya, 5 ini satuan ya. 2565, 5 ini ya. Kalau 5, 6, 7, 8, 9 ini berubah jadi 10 ya, berubah jadi 10 ini. Nolnya ditulis di sini, 10 kan ada angka satunya. Angka 1 menambahkan angka 6. 6 ini ditambah 1 jadi 7. Nah, 7 ini di atas 5 ya. Nah, lebih dari 5 ya. Kalau lebih dari 5 jadi berubah jadi 10. Berubah jadi 10. Nah, nolnya ditulis. Nolnya ditulis di sini. Nolnya ditulis di sini. Satunya menambahkan angka 5 ini ya. Menambahkan angka 5 ini. 5 ditambah 1 jadi 6 ya. 2 ini tetap, 2 ini kan ribuan ya. Nah, mentok di 600 ini, 6 ini. Kan yang dirubah adalah 5 ini ya. Fokusnya di sini ya. Jadi 2600 ya. 2600. Nah, itu adalah 2600. Sehingga 2565 dibulatkan menjadi keratusan, itu jadi 2600. Nah, ini menjadi 2600 ya. Oke, paham? Kalian lanjutkan yang D ya. Kerjakan sendiri di rumah. Nah, ini sekarang bulatkan pecahan-pecahan di bawah ini ke dalam bentuk 1 desimal. Jadi desimalnya cuma 1 ya. Cuma 1. Ini Pak Malik pilih saja yang D langsung ya. Nah, kalian kerjakan sendiri ABC ini ya. Pak Malik bahas yang D. Itu 12,071. Oke, pelan-pelan ya. 12,071 dibulatkan ke 1 desimal. Jadi desimalnya tinggal 1, yaitu di belakang koma ini cuman ada 1 angka, maksudnya seperti itu ya. Ada 1 angka ya. Kalau 2 desimal, maka di belakang koma ini ada 2 angka saja. Ininya berubah jadi 0, yang belakang sendiri ini berubah jadi 0. Nah, ini karena 1 desimal, jadi ini jadi 1 ya. Oke. 12,071. 1 ini apa? Di bawah angka 5. Kalau di bawah angka 5 langsung berubah jadi 0 ya, bukan berubah jadi 10. Kalau hanya berubah jadi 0, maka ini tetap 7, tidak bertambah 1 ya. Ini tetap 7. Nah, tapi 7 ini di atas angka 5. Kalau di atas angka 5, maka ini jadi 10 ya. Jadi 10 ditulis 0 begini. Nolnya ditulis, kemudian satunya menambahkan angka yang 0 ini. 0 ini bertambah 1 ya. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Sudah sampai di sini ya. Karena sasaran kita adalah 1 desimal, yaitu di belakang koma ini ada 1 angka saja ya. Nah, nanti Pak Malik jelaskan ya. Ini tetap 1, 2. Ini 12, ini ya. Ini ya. Ini angka-angkanya yang kita tulis, yaitu 12,100. Nah, kalau anak-anak ada angka 00 ini hilang boleh ya. Ini enggak berguna ya.
Jadi ini cukup jadi 12,1. Menjadi 12,1. Ya, ini menjadi 12,1. Nah, apabila ini Pak Malik ganti ya dalam bentuk 2 desimal, ini misalkan jadi 2 desimal, maka yaitu berubahnya itu di belakang komanya ini hanya ada angka 2 angka saja ya. Jadi misalkan kalau 0,123 ini hanya jadi 0,12 ya, gitu ya. Oke, Pak Malik coba 3,527 ini menjadi bentuk 2 desimal ya. Ya, 3,527 ini menjadi 2 desimal. Artinya di belakang koma ini hanya ada angka 2 saja. Lah ini kan angkanya 3 ya. Jadi kita hilangkan dulu angka 7 ini, jadikan 0 ya. 7 ini lebih dari angka 5, maka ini jadi 10 ya. 10 nolnya ditulis di sini, satunya menambahkan angka 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Oke. 7-nya hilang ya karena 0. Nah, ini tetap karena tadi yang ditanyakan adalah 2 desimal. 2 desimal itu cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. Pembulatannya ya. Nah, ini tetap 5, ini tetap 3. 3, 5, 30 komanya di sini. Jadi ini jadi 3,530. Lah 30 ini nolnya ini enggak usah ditulis, enggak masalah ya. Ini sama dengan 3,53 gitu ya. Jadi kalau dibulatkan 3,527 itu jadi 3,53. Atau kalau nggak mau pakai begini, kalau kalian bisa cukup begini saja, itu caranya seperti ini ya. 7 ini lebih dari 5, ini jadi 1 ya. Ini jadi 1, ini jadi 1, ini jadi 10 ya. Nolnya ditulis begini, satunya menambahkan 2, ini ditambah 1 ditambah 2 itu 3. Nah, ini tetap 5. Nah, 3,530. 3,530 itu 3,53. Ininya nggak usah, nggak berguna nolnya itu ya. Oke, paham? Oke, sekarang kita gunakan cara yang terakhir tadi ya. Bulatkan pecahan-pecahan desimal di bawah ini menjadi bilangan bulat. Jadi bundar ya, bulat. Itu artinya nggak ada komanya ya. Bilangan bulat itu nggak ada komanya. Pak Malik pilih yang D ini ya. Oke, 21,63. Ini kalau jadi bilangan bulat jadi cukup ini saja yang berubah ya, sampai di sini berubahnya. 63 ini dihilangi ya. 63-nya ini dihilangi. 63 ini dihilangi. Oke. Yuk pelan-pelan. 3 ini kurang dari 5, maka ini jadi 0. Ini jadi 0. 6 ini lebih dari 3 ini kurang dari 5, maka jadi langsung jadi 0. 6 ini lebih dari 5, maka jadi 10. Jadi 10, nolnya ditulis di sini, satunya menambahkan ini. 1 ditambah 1, 2, koma. Ini tetap 2. Jadi 22,00. Nah, kalau 0,00 ini nolnya dihilangi saja. Jadi 22. Nah, yang D jadi 22. Nah, gitu ya. Kalian lanjutkan sendiri di rumah A, B, C, E, F ini.